Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait modul 6 rotasi objek dua dimensi untuk mata kuliah praktikum grafika komputer. Tujuan. Pada praktikum kali ini diharapkan pertama rekan-rekan mahasiswa dapat menggambar objek dua dimensi. Yang kedua, diharapkan rekan mahasiswa dapat melakukan proses rotasi dua dimensi. Yang ketiga, diharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat mengenal dan menggunakan komponen objek string grid. B. Software dan peralatan yang dipergunakan. Yang pertama adalah aplikasi Delphi 7, yang kedua adalah Optisude. Dasar teori. Rotasi merupakan salah satu transformasi geometri yang ada di dalam grafika komputer. Selain ada translasi dan penskalaan, rotasi menjadi salah satu transformasi geometri yang sering digunakan di dalam perubahan objek dua dimensi. Rotasi, atau ada juga yang menyebutnya perputaran, ini merupakan suatu operasi yang dapat menyebabkan sebuah objek dua dimensi atau tiga dimensi bergerak berputar pada titik pusat atau pada sumbu putar berdasarkan suatu sudut putaran tertentu. Ketika kita melakukan rotasi, yang terjadi adalah perubahan posisi, perubahan sudut pandang, tetapi untuk ukuran dari objek tidak berubah. Berbeda sekali dengan penskalaan. Kalau penskalaan, ukuran objek berubah. Tapi kalau di dalam rotasi, ukuran objek, bentuk objek tidak berubah. Untuk melakukan proses perputaran tersebut, dibutuhkan sudut rotasi theta dan pivot point XP-YP. Ini merupakan suatu titik yang digunakan untuk merotasi objek. Kalau di translasi kita mengenalnya TX-TY, translation vector. Kalau di rotasi kita mengenalnya adalah pivot point. Nah, aturan di dalam geometrinya, jika putaran dilakukan searah jarum jam, maka nilai sudut yang dihasilkan adalah negatif. Dan sebaliknya, jika perputaran dilakukan berlawanan arah dengan arus jarum jam, maka nilai sudutnya adalah positif. Untuk mencari titik balu X-aksen dan Y-aksen, kita dapat menggunakan rumusan adalah R cos theta sama dengan R cos theta dikali cos theta dikurangin R sin theta sin theta. Ya, aksen adalah R sin theta sama dengan R cos theta sin theta ditambah R sin theta cos theta. Nah, ini kita menggunakan matrik juga ya di dalam proses rotasinya. Ini untuk rotasi terhadap suatu titik poin atau pivot point. Ketika kita memiliki titik poin XP dan YP, maka X-aksen itu adalah XP ditambah X dikurangin XP cos theta dikurangi Y dikurangi YP dikali sin theta. Y-aksennya adalah YP ditambah X dikurangin XP sin theta ditambah Y dikurangi YP cos theta. Ini untuk penjelasan di teori kita sudah bahas. Untuk pretest silakan diamati terkait dengan perhitungan untuk membuat suatu rotasi terhadap suatu objek dua dimensi. Langsung ke praktikum, kita bahas praktikum modul ke-6-nya. Pertama, rekan-rekan silakan buka Delphi 7-nya. Setelah dibuka, rekan-rekan ingat kita selalu melakukan step kedua, yaitu dengan menyimpan. Save project as dulu. Boleh diberi nama latihan 1. Project 1 kalau sudah diklik save. Terus langkah keempat kita jalankan dengan menekan tombol F9 di keyboard. Kalau tidak ada masalah, close. Kita baru masuk ke dalam tahap perancangan. Di sini saya menambahkan ada dua label 1, label 2. Ada satu edit. Ada string grid ditambah dengan 3 buah button. Untuk properti masing-masing komponen kita bisa lihat di tabel ya. Di sini seperti untuk edit,
kita punya namanya adalah sudut, button itu adalah name-nya button segitiga, button rotasi, dan button keluar. Dan untuk pengaturan string grid, fix call-nya 1, fix row-nya 0, row count-nya 2, call count-nya 4. Option go editing-nya nilainya adalah true. Nah, setelah rekan-rekan selesai merancang, kita akan masukkan ke dalam kode program. Untuk masuk ke kode programnya, kita tekan F12. Fungsi F12 ini untuk berpindah dari form ke kode program ataupun sebaliknya. Kita akan menambahkan konstanta dan tipe matrik. Jadi di bawah uses, konstanta n sama dengan 3 ditambahkan, tipe kita membuat ya, matrik 33 dan matrik 3n sama seperti di translasi. Di situ kita kembali ke form dengan menekan F12, klik 2 kali pada form kosong, akan masuk ke dalam form 1 form create. Kita akan membagi nilai x0 dan y0. x0 itu adalah client wide dibagi 2. Sementara Y0 itu adalah client height dibagi 2. Setelah itu kita kembali ke form 1. Terus kita akan menggambar. Kita pilih di propertinya onPaint. Ketika onPaint kita menambahkan codingan ini. Ini adalah untuk menggambar sumbu X CL blue berwarna biru, sumbu Y berwarna merah CL red. Setelah selesai menambahkan di form paint, kita akan menambahkan di form show. Begin with string grid 1 do begin cell 00x sama y. Ini adalah untuk menentukan memberikan nama di string grid untuk x dan y. Nanti ada muncul x dan y. Setelah itu di bawah from show, ini adalah codingan utama kita untuk rotasi. Yang pertama kita akan coding untuk membuat objek 2 dimensi. Mulai dari perulangan i sama dengan 1 to 2. J sama dengan 1 to n, objek diambil dari nilai string grid. Nah, objeknya itu mulai dari 3 sampai dengan J sampai dengan 1. Matrik rotasi dan kali transformasi, ini adalah coding yang digunakan untuk membuat objeknya melakukan proses rotasi dan kali transformasi. Jangan lupa kita menambahkan prosedur, karena tadi kita buat prosedur sendiri. Prosedur objek 2 dimensi, prosedur matrik rotasi 2 dimensi. Setelah itu di bawah variabel di atas tipe ini, kita menambahkan x0, y0 tipenya integer, objek matrik 3n, r matrik 33, a, b sudut real. Kita tambahkan. Setelah selesai, kita kembali ke form dengan menekan F12, double klik di button segitiga. Kita akan mulai membuat objek segitiganya dengan menggunakan kanvas, nuklu, dan line to. Dan kita akan memanggil objek 2 dimensi. Dari mana objek 2 dimensi dipanggil? Ini dipanggil dari string grid yang angkanya kita masukkan. Sehingga move to line to ini 1, 2, 3, 4 ada 3 pasang atau ada 6 ini ya, 6 baris. Ini adalah untuk mengambil dari nilai string grid. Karena kita cuma ada 3 kolom. Terus setelah itu kita masuk ke button rotasi. Ini kita panggil, bedanya kita panggil matrik untuk rotasinya, sama kita panggil juga untuk matrik kali transformasinya. Oke, contoh kita akan memasukkan nilai untuk 10, 10, 50, 10 sama 10, 50. Saya jalankan dulu, ini udah saya coding. Sekarang saya akan masuk ke eksekusinya ya. Kita jalankan. Nah, kita tidak mengisikan dulu sudut, kita mengisikan dulu titik 10, 10. Terus yang kedua, kita punya 50, 10, 50, 10. Yang ini adalah 10, 50. Kita klik segitiga. Kalau rekan-rekan perhatikan, ini XY yang tadi ini adalah yang codingan nomor 11 ya, menampilkan XY ini. 10, 10. Mana 10, 10? Ini. X 10 ya 10. Ini adalah titik 10, 10. Yang ini 10, 10. 50, 10. X-nya 50. Berarti karena 50 ke atas 10. Ini adalah titik yang kedua. 10, 50. Yang ketiga. 10 di sini, X-nya 50 ke atas. Sehingga membentuk objek segitiga. Selanjutnya kita coba putar
sudutnya mau kita rotasi berapa? Saya coba 180 ke bawah. Lalu kan bisa masukkan berapa sudut yang dibutuhkan untuk memasukkan kode program ke sini. Tentu ini berbeda kalau kita akan menggambar seginya segi 4. Karena kan akan menambahkan matrik untuk kolom yang keempat ya. Di sini akan menambah satu kolom lagi karena kita segitiga, maka hanya ada 3 titik yang kita masukkan ke dalam kode program ini. Untuk keluar tinggal diklik aja button untuk keluarnya. Nah, tadi kita udah bahas sedikit terkait dengan ini yang cell X, Y, dan ini. Ini perlu diperhatikan sekali bahwa ini adalah untuk menentukan nama dari string read-nya. Saya jalankan lagi. Nah, ini 11 adalah yang ini. Terus ketika rekan-rekan mau menggambar objek 2 dimensi segitiga, kita perhatikan untuk move to line 2. Semua titik dipanggil 11, 12, 13, 11, 21, 22, 23 sampai dengan 21. Ini semua titiknya dipanggil sehingga menghasilkan objeknya adalah objek segitiga. Jangan lupa diperhatikan masing-masing fungsi dari properti masing-masing komponennya sehingga bisa dipahami dengan baik dan mudah. Untuk latihan, rekan-rekan coba buat untuk objek segi 4 ya. Berarti kalau saya kasih clue, saya kasih sedikit bocoran, rekan-rekan bisa menambahkan untuk nilai matrik, boleh namanya diganti ya. Mungkin yang segi 4, matrik 44 atau lain sebagainya. Terus rekan-rekan juga tambahkan untuk perulangannya ya. Kita objeknya tidak 3 lagi, berarti menjadi 4 ya, ada 4 titik. Terus ini juga akan bertambahkan pas move to line itu ada 1.4 sampai dengan 24 dan 34. Ini rekan perhatikan untuk penambahan untuk titiknya di sini. Udah, itu aja yang perlu rekan tambahkan. Untuk praktikum modul ke-6 saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.